Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG, juga segenap tim manajemen Yashfa Matahati, juga yang saya hormati Bapak Ibu jamaah kajian Dwi Pekanan Yashfa Matahati, jamaah kajian i'rab, jamaah kajian tadabur, dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah telah hadir pada kajian rutin kita malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, para tabi'in dan semua umat hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu pada kajian Dwi Pekanan Yashfa Matahati yang biasa rutin diadakan dalam 2 kali dalam sebulan, yaitu pada pekan pertama dan pekan ketiga. Seperti pada malam hari ini. Kami mohon maaf karena pada pekan pertama, karena ada satu dan lain hal, kajian tidak dapat diadakan. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita, yang nanti temanya adalah tentang husnul khatimah. Masya Allah, ini penting sekali untuk kita semua ya, untuk mengetahui apa itu husnul khatimah, ya, bagaimana kita bisa mencapai atau kelak pada saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap dan saya juga mendoakan semua kita yang ada di sini dan keluarga kita semua kelak dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, guru kita akan menyampaikan materinya sekitar 60 menit ke depan, dan setelah itu insya Allah kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang kiranya ada yang perlu diperjelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan pada kolom chat. Nanti Ustadz akan menjawab pertanyaan dan akan menjelaskan kembali tema yang akan disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk keberkahan pertemuan kita malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kalau begitu mari sama-sama kita dengarkan. Tema kajian kita pada malam hari ini yaitu impian terindah itu bernama husnul khatimah, yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Mari sama-sama kita simak. Mari sama-sama kita dengarkan. Semoga akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kepada
guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid, dipersilakan. Tafadhal mashkuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. ولقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah kajian Yashfa, Pekanan, kajian Mata Hati, Grup Tadabbur Quran dan juga Grup I'rabul Quran. Berkhusus host kita malam hari ini Bunda Kinana. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang menganugerahkan segala nikmat kepada kita. Zahiran wa batinah. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat yang kita sadari atau nikmat yang kita lupakan. Nikmat yang kecil, apapun nikmat yang besar. Karena sesungguhnya nikmat itu senantiasa hadir dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Meski terasa kadang-kadang kita manusia menganggap bahwa nikmat itu, bahwa rizki itu selalu konteksnya adalah dengan materi. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang terbaik dari kita adalah, maka terbaik dari setiap kita adalah mensyukuri nikmat Allah tersebut, lalu menggunakannya dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kedekatan kita kepada Allah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti kutambah kata Allah nikmatku. Tapi jika kalian kufur maka ketahuilah maka sesungguhnya azabku itu amatlah besar. Bapak Ibu yang muliakan, hari ini malam hari ini kita mengambil tema tadi sebagaimana yang Bunda Kinan sudah sampaikan. Impian terindah itu bernama husnul khatimah. Tentu kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, apakah itu pengalaman saya? Pasti belum. Dan semua kita yang hadir di sini belum merasakan husnul khatimah, hakikat husnul khatimah. Dan itu menjadi harapan kita. Dan itu menjadi cita-cita kita. Sekaligus menjadi impian kita. Mengapa menggunakan kalimat mimpi, impian? Karena memang di dalam bahasa Arab pun senantiasa diungkapkannya adalah asma amanina. Asma amanina, impian terindah, impian tertinggi, asma tertinggi. Amanin, harapan, cita-cita, impian kita semua. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu muliakan, tema kita ya insya Allah nanti kami sampaikan, mudah-mudahan menambah pemahaman kita, sekaligus mendorong kita mempersiapkan diri kita untuk meraih, untuk mendapatkan impian terindah itu, harapan terindah itu, cita-cita yang terindah dalam akhir kehidupan kita, yakni husnul khatimah. Apa saja husnul khatimah itu ciri-cirinya dan bagaimana persiapan untuk memperoleh dan menghadapinya. Maka di malam pertemuan kali ini kami telah mengumpulkan beberapa sumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga itu menjadi bekal kita semuanya.
Karena tidak ada di antara kita yang akan langgeng di dunia ini. Bahkan tidak ada makhluk apapun, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, benda mati sekalipun, kecuali akan menemui kematiannya kalau dia yang hidup, kehancurannya kalau dia benda. Allah SWT mengingatkan kepada kita, kullu man 'alaiha fanin. Segala yang ada di atasnya, di muka bumi ini, fanin, musnah, binasa, hancur, sirna. Itulah. Sehingga, Bapak yang muliakan, setiap diri kita hanya tinggal menghitung waktu, menghitung masa, berapa lama kita tidak tahu. Namun kita berharap kapanpun itu terjadi pada masing-masing kita, dimanapun itu akan menjemput di akhir kehidupan kita, harapan kita itu adalah momen terindah dalam akhir hayat kita. Dan momen terindah itu, akhir terindah itu adalah husnul khatimah. Saya kira itulah harapan. Karena sesungguhnya husnul khatimah itu, Bapak yang muliakan, adalah gerbang untuk memulai perjalanan yang sangat panjang abadi. Maka kematian bagi seorang muslim bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi kematian justru merupakan gerbang awal kehidupan selanjutnya. Setelah kita merasakan kehidupan dunia ini, maka akan ada batasnya. Dan ketika batas itu kita lampaui, kita mulai menapaki perjalanan kehidupan yang abadi. Khalidina fiha. Dari mulai alam kubur, lalu nanti adalah kebangkitan, alam mahsyar, mizan, sirat, dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah muluskan kita semuanya. Allah kokohkan kaki-kaki kita menapaki sirat menuju surganya Allah tanpa tergelincir, tanpa tergoyang, tanpa terguncang, bahkan terpleset ke jurang api neraka. Bahkan harapan kita yang hadir di tempat ini, keluarga kita yang ada, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang kelak memasuki surganya Allah bighairi hisab, tanpa hisab, sehingga langsung dihadirkan ke surganya Allah. Amin ya Allah. Harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita. Itulah. Bapak yang muliakan, izinkan saya untuk mengarahkan pembicaraan kita agar fokus kepada apa yang sedang kita bahas. Maka saya memberi beberapa catatan tentang tema kita. Nah, ini yang sudah saya siapkan di depan. Mudah-mudahan nanti seperti biasa akan di-share setelah kegiatan ini berakhir, insya Allah nanti. Bapak yang muliakan, jadi tema yang kita bahas malam hari ini, temanya impian terindah itu adalah meraih husnul khatimah. Impian terindah dalam kehidupan setiap muslim adalah meraih akhir hidup yang husnul khatimah. Bukankah Bapak dimuliakan bagian dari doa kita, Allahumma jal khaira hayatina akhirahu. Ya Allah, jadikan akhir dari kehidupan kita adalah yang terindahnya. Dan yang terindah dari kehidupan kita itu dalam bahasa kita namanya adalah, dalam bahasa agama kita namanya husnul khatimah. Apa itu khatimah dan apa itu husnul khatimah? Mana khatimah, khatim terambil dari bahasa Arab, dari kata kerja khatama yakhtimu, khatman atau khitaman. Artinya menutup. Bukankah kalau kita sudah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai selesai, begitu sampai surat Al-Falaq, An-Nas, maka kita katakan kita khataman Al-Quran. Jadi menutup rangkaian bacaan, itu namanya khatam. Bukankah Bapak Ibu yang muliakan, jika ada melingkar di dalam jari manis kita,
baik bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam bahasa Arab namanya khatam, karena ia menutup jari kelingking kita. Itulah makna khatam. Artinya secara bahasa ia menutup. Jadi khatimah artinya penutup atau akhir. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Apa maknanya? Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Perbuatan pekerjaan kita akan dilihat oleh orang akhirannya. Jika akhirannya tuntas, baik, bagus, maka orang akan melihat amalan kita, perbuatan kita bagus. Dan mungkin sebaliknya. Itulah mana khatam, mana khatim, atau mana khatimah. Kalau begitu apa mana husnul khatimah? Husnul khatimah artinya keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam kondisi yang baik. Baik dalam pandangan manusia, terlebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri-ciri pandangan itu, tadi pandangan baik menurut Allah, menurut Rasulnya, itu ukurannya. Manusia bisa menilai sama atau menilai beda, tetapi husnul khatimah dalam pandangan agama ada aturannya, ada ciri-cirinya, ada batas-batasannya. Itu kalau kita lihat bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah pada malam hari ini, ya mungkin mengingatkan kita semuanya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu pernah membaca, mungkin pernah menelaah, pernah mengkaji, maka di malam hari ini mudah-mudahan kita akan tercerahkan kembali, akan memiliki spirit lagi, semangat lagi untuk betul-betul bisa meraih akhir terindah dalam kehidupan kita, yakni husnul khatimah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar di dalam surah Ali Imran ayat 102 yang selalu dibacakan oleh khatib-khatib Jumat bagi para bapak-bapak yang menghadiri salat Jumat dimanapun selalu mendengar pesan tausiah daripada khatib di akhir-akhir khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna. Nah, ini garis bawah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Nilai penting dari muslim itu dalam keadaan Islam itu yang diharapkan bagi setiap kita. Bukankah di dalam surat Al-Hijr ayat 2, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir menyesal tapi nanti di akhirat ketika tahu saudaranya yang dijebloskan dalam neraka karena perbuatan dosanya, tapi dia muslim. Lalu kemudian Allah angkat dia dari neraka, dientaskan dari neraka menuju surga. Saat itulah orang-orang kafir baru menyesal. Lalu dia mengatakan, laukanu muslimin. Orang-orang kafir mengatakan, seandainya dulu saya di dunia, pokoknya saya muslim, pokoknya saya beragama Islam. Entah barangkali ada sana sini kekeliruan, sana sini dosa, sana sini kedurhakaan. Yang penting saya dulu muslim, alangkah bahagianya saya. Tapi Bapak yang muliakan, saya kira untuk memperoleh husnul khatimah tidak cukup kita ini stempelnya muslim. Sebab menjadi Islam itu adalah pertanda bahwa dia mendapatkan hidayah Allah. Tetapi hidayah Allah tidak berhenti. Berhenti pada saat apa? Berhenti pada saat kita sudah dicap sebagai seorang muslim, sudah berKTP muslim, sudah disebut sebagai orang muslim. Tidak cukup itu. Kita membutuhkan hidayah, dan hidayah serta hidayah selanjutnya yang kita sebut istilahnya adalah taufik. Maka ada hidayah, selanjutnya ada taufik dan ada taufik. Karena taufik itu yang menjadikan kita ringan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sholat 5 waktu. Mungkin banyak orang yang mengaku diri muslim, tapi sholat 5 waktunya tidak terlaksanakan dengan baik. Dia mendapatkan hidayah, tapi belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Orang sudah melakukan 5 waktu keseharian-harinya. Sholat wajib dilakukan. Tapi dia belum melaksanakan sholat-sholat sunnah, qabliyahnya, ba'diyahnya, qiyamul lailnya. Dia sudah dapat hidayah. Dia sudah dapat taufik untuk sholat 5 waktu. Tapi dia belum dapat taufik untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya. Entah rawatibnya, entah nawafilnya, dan yang lainnya. Begitu terus. Kita butuh taufik untuk bisa apa? Untuk bisa melaksanakan saum sunnah kita. Entah dalam sebulan mungkin 3 hari atau sebagainya. Kita butuh taufik itu. Pantaslah kalau kita selalu di dalam doa kita setiap sholat. Setiap kita baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal seorang muslim membacakan itu sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Kita minta terus petunjuk. Karena tadi tuh di atas hidayah kita perlu hidayah dan perlu hidayah yang disebut namanya taufik. Bapak-bapak ibu hadirin yang kami muliakan. Kita lanjutkan. Husnul khatimah itu anugerah Allah. Meski nanti akan kita bicara harus ada usaha dari manusia itu. Dan kita lihat hadis berikut ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Suatu saat Nabi sedang berbincang di depan sahabatnya, lalu Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Kalau Allah menghendaki kebaikan seorang hambanya, maka Allah akan mempergunakannya. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu?" Gimana Allah mempergunakannya itu bagaimana? Bagaimana Allah memanfaatkan orang ini gimana? Bagaimana orang mengkondisikan orang itu seperti apa? Maka Rasulullah bersabda, "Yuwaffiquhu," memberikannya taufik. Nah, itu taufik. Memberikannya taufik li'amalin salih qabla mautih. Allah memberikan kemampuan kepada orang ini untuk mengamalkan amalan-amalan saleh sebelum datang kematiannya. Maka subhanallah, indahnya orang-orang yang mungkin dulu waktu masa remajanya, masa dewasanya, mungkin banyak sana sini barangkali seperti kita mungkin ada sana sini dosa, keliru, khilaf, salah, noda dan sebagainya. Tapi kemudian Allah hadirkan kepada kita kemampuan untuk bertaubat, kemudian untuk memperbaiki sisa hidup sehingga kemudian orang itu diberikan ringan langkahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ringan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, dan sebagainya. Ringan segala-galanya untuk kebaikan. Ini yang disebut ista'malahullah. Allah gunakan ia. Tandanya apa? Kok orang ini ringan, rajin, semangat untuk beramal soleh di akhir-akhir hayatnya. Maka Bapak muliakan tidak usah dicela kalau ada orang udah sepuh masuk datang rajin ke masjid. Tidak pantas kalau kita katakan udah sepuh aja rajin ke masjid. Justru karena itu Allah kehendaki, bukan ada orang-orang yang sudah usianya harusnya dia segera tersadar diri, tapi tidak juga tergerak untuk menghadiri jamaah bagi kaum laki-laki ke masjid, menghadiri majelis-majelis ilmu, enggak juga tergerak karena Allah belum mempergunakannya. Dan dianya tidak berusaha untuk meraih. Jadi tidak bisa hidayah itu terus tunggu di rumah, dia tunggu kapan hidayah itu datang, tapi harus diusahakan. Itulah mengapa di dalam bahasa Arab ada kata hada, fil madinya, ada kata ihtada. Kalau hada, memang Allah sendiri yang langsung memberikan kepada orang itu. Tetapi kalau ihtada, wa mayyah tadi, maka siapa yang memperoleh hidayah itu dengan usaha kerasnya, dengan kesungguhannya, dengan ikhtiarnya, maka dia akan mendapatkan itu kebaikan untuk dirinya itu. Jadi jangan tunggu hidayah datang kepada seorang, tapi raihlah, capailah, usahakanlah, gapailah hidayah itu. Dengan apa? Dengan ketaatan dan ketaatan kita. Bapak yang muliakan. Selanjutnya, pertemuan yang dirindukan itu bagi seorang muslim adalah kematian.
Kematian. Dan kematian yang dirindukan itu adalah kematian yang husnul khatimah. Husnul khatimah adalah pertemuan yang dirindukan seorang hamba dengan Allah. Sehingga mendapat ketenangan pada saat ajal tiba. Di mana hal tersebut diraih dari proses konsistensi dalam beramal ibadah dan ditutup dengan suatu perbuatan yang baik pula. Maka kematian itu di dalam bahasa Arab namanya rujuk. Raja'a yarji'u. Orang yang disebut raja'. Rujuk itu artinya kembali, pulang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali. Dalam bahasa yang lebih populer, kalau bahasa kita orang Indonesia, apa itu kembali yang dirindukan? Mudik. Bukankah tradisi dalam bangsa kita, mudik itu sesuatu yang dirindukan? Bahkan orang untuk kegiatan prosesi mudik ini sudah mempersiapkannya berjauh, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. 100 hari begitu, 100 hari sebelum datangnya hari mudik itu orang sudah berebut tiket untuk pulang. Begitu tiketnya dibuka untuk bisa dibeli, dia segera membelinya 90 hari sebelumnya. Atau 100 hari sebelumnya. Udah siapkan kendaraannya, siapkan perbekalannya. Kenapa? Karena dia akan mudik. Bertemu yang dikasihaninya. Keluarganya, orang tuanya, kakak adiknya, teman-teman sekampungnya. Itulah indahnya mudik. Dan seperti itu pula sesungguhnya kita akan lakukan ketika mudik dalam arti yang sesungguhnya dari kehidupan kita, yakni kematian. Allah akan pertemukan kita kelak nanti. Orang-orang saleh di alam kuburnya akan dipertemukan oleh Allah dengan rahmatnya. Orang tuanya yang saleh pula, kakek neneknya, buyutnya, saudaranya akan bertemu. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al arwah junudu mujannadah. Roh-roh itu seperti tentara-tentara yang terlatih. Sehingga nanti begitu sudah keluar dari tubuh kita, kemudian wafat dalam arti kemudian dikuburkan, maka di alam kubur, di alam barzah itu, roh-roh itu akan bersama, akan bertemu, akan berjumpa dengan sesama saleh yang lain. Mungkin tidak pernah berjumpa sebelumnya seseorang yang disebut-sebut dulu, entah kakeknya, entah buyutnya, atau siapapun dia. Dengan rahmat Allah akan dipertemukan mereka nanti di alam kubur. Sebab rohnya orang yang saleh itu, mereka seperti sudah bersatu dengan saudaranya saleh yang lain. Hadirin yang kamu lihatkan. Maka karena kematian itu yang akan menjadi gerbang daripada kehidupan yang panjang, seringkali kita membenci kematian, takut dengan kematian. Maka sahabat pun berkata begitu. Mari kita lihat, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai berjumpa, yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Siapa orang yang merindukan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun merindukan perjumpaan dengan dirinya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang enggan berjumpa dengan Allah, tidak ingin berjumpa Allah, maka Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Fakultu, maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah yang kau maksud itu adalah benci pada kematian? Fakuluna nakrohul maut, bukankah kita semuanya membenci kematian, tidak menyenangi kematian? Faqala laisa kadzalik. Apa kata Nabi? Bukan itu yang dimaksud. Walakin al-mu'min idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa Allahi. Tandanya orang ini berjumpa dengan Allah ketika dikasih tahu bahwa nanti orang yang saleh akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti dengan surganya Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka ketika itu dibilang, aku pingin raih itu. Maka itu pertanda bahwa dia ingin berjumpa dengan Allah. Wa inna kafiran idza busyira bi'adzabillah wa sukhtihi kariha liqa'allahi wa karihallahu liqa'ah. Dan orang-orang kafir ketika diberitahu bahwa dia kelak kena perbuatannya akan mendapatkan siksa Allah, azab Allah, apa yang terjadi? Maka dia tidak ingin
berjumpa dengan Allah. Karena takut mempertanggungjawabkan amalnya. Karena takut berjumpa dengan Allah, artinya dia takut dengan kematian itu. Sedangkan kita, insya Allah orang yang beriman, gitu ya, kita mengingini janji-janji Allah di dalam Al-Quran, janji-janji Rasulullah di dalam hadis. Siapa yang beramal saleh, maka Allah akan berikan kepada dia al-husna, balasan terbaik. Yang menurut para ulama, al-husna itu adalah surga. Bapak Ibu muliakan. Nah, meskipun kematian itu adalah ya, kenikmatan mungkin bagi orang-orang yang menghendakinya, karena ingin segera berjumpa dengan janji-janji Allah. Tapi kita dilarang mengharapkan kematian. Apalagi kalau kematian itu diharapkan karena sedang susah hidup ini. Sedang dirundung masalah. Lalu kita mengharapkan kematian. Nah, itu dilarang. Satu hari, Bapak Ibu muliakan, riwayat disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Malakul Maut. Lalu ditanya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, siapa gerangan engkau? Maka malaikat itu mengatakan, aku utusan Allah ingin mencabut nyawamu. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, loh, bagaimana engkau akan mencabut aku, mewafatkan aku, mematikan aku? Bukankah aku adalah Khalilullah, kecintaan Allah? Begitu kata Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat itu kemudian melapor kepada Allah SWT. Jawaban Ibrahim tadi lalu Allah katakan, hai malaikat, katakan kepada Ibrahim, apa isi pesannya? Katakan, bukankah kalau orang yang dicintai itu ingin berjumpa dengan kekasih yang dicintainya? Nah, setelah Ibrahim alaihissalam diberitahu jawaban itu, akhirnya Ibrahim rela. Kemudian wafatlah dia. Seperti itu kisah tentang apa itu? Bahwasanya orang-orang yang mencintai Allah akan pada saatnya mengharapkan perjumpaan dengan Allah SWT. Dan perjumpaan dengan Allah harus melalui gerbang. Gerbang itu namanya adalah kematian. Dan kita dilarang meminta kematian. Karena datangnya musibah, karena datangnya kesusahan, karena sedang dihimpit masalah, karena mungkin begitu runyamnya kehidupan ini, dilarang meminta kematian. Hadis Nabi tentang hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadum minkumul mauta liudurin nazalabih, fa in kana la budda mutamanniyan il mauti falyaqul Allah mahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanil wafatu khairan li. Apa kata Nabi? Janganlah seorang kalian berminta, bermohon, mengharapkan kematian datang kepadanya karena kesulitan sedang menimpanya. Tapi kata Nabi, jika memang ingin berdoa memohon kematian, maka inilah doa yang diajarkan Nabi. Saya sengaja ingin buatkan tulisan yang besar agar kita bisa mudah menghafalnya, Bapak Ibu yang muliakan. Inilah tulisannya yang besar ini. Ini doa yang boleh dibaca sebagai permohonan kematian. Apa yang diajarkan Nabi? Allahumma ahyini maka natil khayat khairali. Ya Allah, hidupkan aku jika ternyata dalam hidupku yang panjang ini, ke depan ini ya Allah, adalah kebaikan dan kebaikan untukku. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya tabungan amal solehku. Tapi jika itu ternyata buruk, fatawafani idza kana al-wafatu khairun li. Tapi jika ternyata dalam ilmumu ya Allah, panjangnya usiaku itu ke depan itu nanti hanya menambah dosa dan dosa, watawafani maka wafatkan aku ya Allah. Aku ridho engkau wafatkan aku. Jika ternyata wafat itu adalah baik untukku, kenapa baik untukku? Berhenti dari segala keburukan dan dosa. Maka Bapak Ibu muliakan, kalau kita bermohon umur panjang kepada Allah, jangan hanya minta umur panjang saja. Tapi, ya Allah, panjangkan usiaku dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kesolehan. Pokoknya segala kebaikan-kebaikan sebutkan. Jangan sekedar hanya minta umur panjang.
Sebab kalau hanya umur panjang dan isi dengan keburukan-keburukan, maka sengsaralah, maka merugilah kehidupan bagi seorang muslim. Tapi yang muliakan, ini doa, meskipun barangkali ini ya agak panjang, tapi saya kira boleh menjadi bagian doa dalam kehidupan kita. Ya Allah, hidupkan aku jika dalam kehidupan ini menurut ilmumu adalah kebaikan dan kebaikan. Dan wafatkan aku rela ya Allah, kau wafatkan aku jika ternyata wafatku ini dalam ilmumu adalah kebaikan bagiku. Namanya berharap, namanya berdoa. Terserah Allah mengabulkan atau tidak. Lalu orang bertanya, bukankah usia kita sudah ditentukan? Hak Allah untuk merubah jika Allah kehendaki. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Takdir itu hanya yang tahu adalah Allah. Kita hanya berdoa. Dan dengan doa itu sesungguhnya takdir itu dan kehendak Allah tentu saja bisa berubah. Maka ulama membagi takdir menjadi dua. Takdir mu'allak, takdir mubrom. Takdir mu'allak artinya takdir yang masih bisa diubah. Dengan apa diubah? Dengan doa dan ikhtiar. Adapun takdir yang mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Dan kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui mana yang mubrom, mana yang mu'allak. Semuanya diserahkan kepada Allah. Kita hanya berusaha, berdoa, bermohon kepada Allah yang terbaik untuk kita di kehidupan ini. Dan nanti setelah kematian kita. Bapak yang muliakan, ini masih tadi tentang anjuran itu jangan meminta kematian kalau hanya karena sedang hidupnya susah. Ya. Kenapa tidak boleh minta kematian? Alasan pertama, perbuatan tersebut menunjukkan keluh kesah kita, putus asa kita atas apa yang Allah anugerahkan di dunia ini. Ya. Dan berdoa kematian, meminta kematian yang tadi karena sedang suasana susah, kehidupan yang terhimpit itu hanya menunjukkan, hanya akan menambah apa itu kesusahan, rasa pesimis dalam hidup kita. Itu. Yang menjadi kewajiban justru seharusnya adalah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup, kita bersabar dalam menghadapi musibah itu. Kewajiban sabar itu berdasarkan ijma ulama, yang lebih utama dari sabar adalah bersikap ridho terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam takdirnya. Nah, sampailah kita sekarang, Bapak yang muliakan, pada siapa sih orang yang menurut sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperoleh akhir hidupnya husnul khotimah. Siapa dia itu? Di sini ada 11 tanda. Kalau tidak salah saya sudah kumpulkan dari berbagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan 11 tanda ini, kalau sering saya bertanya misalnya kepada orang, maukah dari ke-11 ini menjadi bagian daripada tanda kehidupan akhir kita? Kalau saya kira nanti lihatnya ya, enggak seluruhnya. Tapi kalau ada yang berharap pokoknya saya ke-11-11 misalnya seperti itu, saya kira tidak semuanya mungkin menjadi harapan kita. Tapi kita lihatlah apa yang di antara ke-11 itu. Mungkin ada yang kita impikan itu keadaan seperti inilah. Dan gitu ya. Mari yang pertama, ini yang utama dan yang pertama. Apa itu? Bahwa husnul khatimah itu ketika seorang hamba mampu diberikan kemampuan oleh Allah an-nutqu bisyahada indal maut. Apa artinya? Mampu membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya itu. Itu udah jelas itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Duh, siapa orang yang akhir ucapan dalam hidupnya itu sebelum kematian adalah kalimat la ilaha illallah, jaminannya apa? Dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Loh kok pasti, dari mana taunya pasti? Itu menggunakan, lihat Bapak Ibu, menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi ada sesuatu yang menunjukkan masa lampau. Bukankah ini peristiwa disebutkan adalah peristiwa yang akan datang? Masuk surga kan akan datang. Tapi ternyata mengapa menggunakan fi'il madhi? Ulama mengatakan kalau peristiwa yang akan datang disebut, diungkapkan, dijelaskan dengan fi'il madhi,
itu pertanda bahwa peristiwa itu menunjukkan kepastian terjadi. Artinya apa? Hamba yang diberikan kemampuan oleh Allah mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, pertanda dia, ya, dalam hadis ini akan beroleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita itu semua, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah. Lidah kita ini tidak keluh, lidah kita tidak kaku, lidah kita tidak susah untuk mengucapkan akhir hayat kita la ilaha illallah. Itulah harapan, itulah impian. Karena boleh jadi mulut yang lancar seperti ini, boleh jadi pada saatnya ternyata nggak mampu mengungkapkan itu. Naudzubillah min dzalik. Kan tidak kita inginkan itu. Maka Bapak yang muliakan, boleh hadirkan dalam doa kita, ya Allah, jadikan akhir hayatku kelak orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Dan ada doa yang biasa Bapak Ibu, isinya segala kebaikan dunia akhirat. Itu namanya doa salamat. Allah maj'alna, Allah nas'aluka salamatan fid din, dan seterusnya. Itu. Wa rahmatan indal maut. Mendapatkan rahmat waktu kematian. Itu adalah kemampuan untuk membaca la ilaha illallah saat kematian tiba. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi tanda orang berhusnul khatimah adalah ketika dia mampu mengucap la ilaha illallah. Dan bakti terindah seorang anak kepada orang tua adalah ketika saat-saat akhir orang tuanya sedang nazak, sedang akan akhir hayatnya akan tiba, rohnya akan keluar, tapi seorang anak mampu membisikkan di telinga ayah atau ibunya, atau mungkin anaknya, terutama adalah ayah ibunya, dan ayah ibunya mengikuti talfidnya, talqinnya, ajarannya, ucapannya. Subhanallah. Alangkah besar bakti seorang anak kepada orang tua yang mampu menuntun orang tuanya mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dan dengan itu mudah-mudahan kelak ketika kitanya di saat yang sama, anak-anak kita akan mengucapkan itu di telinga kita dan menuntun kita sehingga kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu di akhir hayat kita. Allahumma ja'alna minhum ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang seperti itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ternyata ciri orang yang husnul khatimah itu menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa bilang mautul mukmin bi'irqil jabin, bahwa mautnya seorang mukmin itu manakala jidatnya, manakala keningnya itu berkeringat ketika wafat. Nah ini tanda-tanda fisik. Silahkan saja begitu kata Nabi. Tapi syaratnya mukmin, syaratnya mukmin. Kalau bukan mukmin maka nggak dapet. Seandainya ada orang kafir, orang musyrik, waktu meninggal berkeringat, ya nggak ada manfaatnya. Dan semua ke-11 ini, 11 tanda, ciri yang akan saya sebutkan di dalam pertemuan kali ini, Bapak Ibu sekalian, syarat utamanya mukmin, ya, muslim. Kalau enggak ada artinya semua itu. Nggak ada artinya semua tanda-tanda itu. Harus mukmin. Dasar, syarat awalnya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fisnatal qabr. Siapa orang yang meninggal, seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Bapak Ibu kan? Itulah rahmat Allah yang bisa Allah hadirkan kepada seseorang. Tapi kan kematian gak bisa disetting supaya meninggal hari Jumat. Kalau orang lahir, anak lahir bisa direkayasa. Lahirnya ke dokter di di sesar sehingga hari yang diinginkan bisa terjadi. Tapi kalau kematian tidak bisa. Bahkan kelahiran pun sesungguhnya adalah kehendak Allah. Orang sudah berusaha melahirkan di hari itu, boleh jadi kalau Allah nggak menghendaki, ya biarkan lahir juga di hari itu.
Jadi, lalu bagaimana dengan hari-hari yang lain? Sebenarnya hari-hari yang lain juga bagus semua. Tapi secara khusus Nabi menyebut hari Jumat. Kalau hari lain, Nabi sendiri wafatnya bukan hari Jumat. Nabi wafatnya di hari Senin. Maka di dalam Islam, ini Bapak muliakan, ini akidah, ini penting nih. Semua waktu, semua hari itu dalam pandangan Islam itu bagus. Yang ada nih, semuanya bagus. Yang ada, yang lebih bagus. Yang lain itu yang lebih bagus. Jadi nggak ada yang jelek. Maka mohon maaf, sebenarnya kalau saya tidak terlalu setuju dengan sebagian saudara kita. Tapi silakan aja kalau melakukan. Apa itu? Yang meyakini ada hari yang disebut seperti sekarang nih kemarin nih, Rebo Wekasan. Rebo Wekasan. Kenapa Rebo Wekasan? Dalam informasi singkat kan Rebo Wekasan kan hari Rabu di mana bala itu turun. Nah, ini zaman Nabi tidak ada. Anjuran pun tidak ada. Bahkan itu berbahaya kalau menurut saya. Kenapa berbahaya? Karena itu didapat sesungguhnya karena mimpi seorang wali. Ada hadis Nabi yang mengatakan, hadis ini adalah hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi. Itu kata Allah. Dalam hadis qudsi, aku tergantung kepada apa? Tergantung kepada dugaan hamba-hambaku. Kalau hambaku menduga bahwa ini hari sial, hari Rabu hari sial, maka Allah bisa jatuhkan itu hari sial. Allah jatuhkan bala itu. Kenapa? Karena dugaan prasangka kita yang yakin. Maka menurut saya kayaknya nggak pas. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu yang melakukan tradisi Rebo Wekasan, ya silahkan. Tapi kalau saya katakan rasanya tidak tepat, tidak cocok untuk dihadirkan, untuk diamalkan Rebo Wekasan. Kenapa? Pertama, tidak ada panduannya dari Nabi. Tidak ada panduannya dari Al-Quran. Itu semata-mata adalah mimpi daripada seorang wali. Karena seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini keenam sampai keenam. Ini orang-orang yang mati dalam keadaan ini termasuk dalam keadaan syahid. Apa kata Rasul? Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Tuh. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Siapa yang mati di jalan Allah, mati kalau tadi terbunuh, sekarang mati di jalan Allah, maka dia syahid. Wa man mata fit ta'un fa huwa syahid. Siapa yang mati karena wabah dan dia ridho dan dia rela. Maka tadi Bapak muliakan pada peristiwa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika peristiwa wabah, pandemi, ya COVID itu melanda dunia dan juga di negara kita, ya, ribuan orang meninggal dunia. Jika di dalamnya ada orang mukmin dan sabar, ridho terhadap itu, dan itu merupakan pandemi dan itu merupakan penyakit dan dia rela untuk itu, maka meninggalnya saudara kita yang meninggal karena COVID kemarin itu boleh jadi masuk dalam kategori ini dia man mata fit ta'un wa syahid. Siapa yang meninggal karena mendapatkan sedang menderita ta'un, ya, ta'un itu wabah, maka dia dalam keadaan syahid. Wa man mata fil batni fa huwa syahidun wal gharik syahidun. Siapa yang meninggal karena sedang sakit perut, maka itu syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, maka dia syahid. Syaratnya semuanya ini muslim. Di sini ada berapa disebutkan? 1, 2, 3, 4. Ada 5 kategori di sini tuh. Ya, terbunuh di jalan Allah, mati di jalan Allah, mati karena wabah, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, tuh, dan bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka dia syahid. Kita lanjutkan. Yang ketujuh. Ini tadi sebenarnya diulang ya. Man mata fil batni fa huwa syahid. Orang yang mati karena sakit perut. Itu adalah ini khusus bagi perempuan, Bapak yang muliakan. Yang ke-8. Apa? Ketika seorang wanita, seorang ibu melahirkan anaknya dan karenanya dia meninggal, dia wafat karena melahirkan. Maka anak itu justru kelak nanti kalau dia mukmin, maka anak itu yang akan meraih ibunya. Dengan apa? Bisaririhi ilal jannah.
dengan tali pusatnya ibundanya akan ditarik, akan dibantu oleh anaknya yang meninggal tadi itu, yang melahirkan karena dia lalu kemudian meninggal ibunya. Maka anaknya itu yang kelak di akhirat nanti akan meraih ibunya untuk menggiringnya, menariknya ke dalam surganya Allah. Dengan apa? Justru dengan tali pusatnya dulu. Masya Allah. Maka beruntunglah dalam tanda kutip itu orang-orang yang sabar mendapatkan musibah itu, keluarganya sabar mendapatkan itu, dan kemudian ibu itu meninggal karena itu. Maka mudah-mudahan itulah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, orang-orang yang membela agama Allah, membela diri, gitu ya, yang tanahnya dirampas, dia bela diri dan mati syahid. Hartanya dirampok orang, dia bela dan mati karena itu, dia syahid. Dia mempertahankan kehormatannya ketika mau dilecehkan dan karena itu dia mati, itu juga syahid. Yang ke-10, membela negara dari ancaman musuh, dari ancaman penyerang penjajah, dari ancaman orang-orang yang akan mengganggu negara kita, dan dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ribat. Nah, ribat itu para penjaga. Maka itu syahid kalau dia meninggal. Yang ke-11, meninggal saat melakukan perbuatan baik. Sedang haji, meninggal. Sedang sholat, meninggal. Sedang bersedekah, membagikan sedekah, meninggal. Sedang belajar, meninggal. Perjalanan menuju belajar, pulang dari belajar, meninggal. Bukan dalam keadaan maksiat. Maka itu bagian daripada syahid. Subhanallah. Bapak Ibu muliakan, itulah saya kira ya. Oh, yang terakhir ini ya, dibunuh oleh pemimpin yang jahat. Karena apa? Karena mempertahankan keyakinan atau kebenaran. Dia rela mati karena itu. Itu pun disebut sebagai syahid. Nah, Bapak Ibu muliakan, kalau begitu secara sederhana dapat coba di beberapa poin ringkasan ini. Dan bagaimana kita menghadapi untuk meraih daripada husnul khatimah itu. Siapa yang akan mendapatkan husnul khatimah? Pertama, orang yang menjauhi segala hal yang dibenci Allah dalam hidupnya. Berusaha menjauhi apa yang dibenci oleh Allah. Yang diharamkan Allah. Dengan sekuat tenaga. Dan ketika itu, dia terus komitmen, dia terus konsisten. Maka insya Allah termasuk orang yang akan dihadirkan oleh Allah akhir hayatnya husnul khatimah. Bertaubat dari segala dosa dan maksiat. Jangan tunda, jangan tunggu nanti. Setiap habis sholat kita istighfar. Taubat kepada Allah. Maka terus kalau ini dilakukan, ini akan membimbing kita meraih husnul khatimah. Bersegera melakukan ketaatan dalam amal soleh. Kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, segerakan. Jangan tunda, jangan tunggu. Maka dia bilang, kalau sampai di waktu sore, jangan kau tunda besok pagi untuk berbuat baik. Jika di waktu pagi, jangan bilang nanti sore. Kenapa? Karena usia kita belum tentu sampai di saat yang kita janjikan itu. Bapak yang muliakan, inilah nasihat-nasihat supaya kita bisa meraih husnul khotimah. Seperti tadi sudah diungkapkan sebagainya. Senantiasa melakukan ketaatan, bertakwa kepada Allah, merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita. Menjauhi hal-hal yang diharamkan. Memperbanyak taubat dari perbuatan haram yang melumurinya. Menghindari tindakan yang diharamkan seperti syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil diantaranya adalah riya. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar diwafatkan dalam keadaan iman. Apa doanya Bapak Ibu muliakan? Boleh nanti saya tuliskan di sini Bapak Ibu doanya ya. Gitu ya. Mengerahkan segala kemampuan dalam memperbaiki diri, baik lahir maupun batin. Dan yang ya, doa minta diteguhkan. Ini berdoa yang panjang ini boleh? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin
wa antaghfirli wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ini yang agak panjang, nanti saya tuliskan doa yang lebih pendek. Ya Allah, sesungguhnya aku memintamu berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang-orang yang mencintai orang miskin. Ampunilah aku dan rahmatilah aku ya Allah. Dan bila engkau menghendaki fitnah pada hamba-hambamu, wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Nah, ini ada doa untuk minta husnul khatimah. Bapak Ibu, ini doanya. Saya tuliskan di sini ya Bapak Ibu. Sebagaimana perintah Allah tadi. Ini doanya. Yang saya kira lebih pendek dari yang tadi. Bapak Ibu. Diperbesar lagi. Allahumma tawaffani. Oh, ini ada yang kurang. Mohon maaf, ini ada yang salah. Allahumma tawaffani. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Apa artinya? Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Ini doanya Bapak Ibu. Ini saya kira bagus untuk kita jadikan doa kita. Nah, gitu. Baik, saya tampilkan apa doanya. Allahumma tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Ini bagian doa yang insyaallah bermohon kepada Allah agar kira-kiranya betapapun usaha kita sudah sungguh-sungguh ini, maka mudah-mudahan yang terbaik Allah akan hadirkan untuk kita di akhir kehidupan kita. Tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Dan setelah itu kumpulkan aku bersama orang-orang yang saleh. Inilah impian terindah kita dalam kehidupan ini. Semoga Allah ijabah harapan dan doa kita semuanya. Akhirnya demikianlah kajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usin wa yakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ustaz. Terima kasih jazakallah khair Ustaz atas segala ilmunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita dengarkan bersama tadi lengkap bagaimana ciri-cirinya untuk bahwa masuk ke dalam kategori husnul khotimah dan tips yang sudah disampaikan Ustadz tadi, beberapa tips ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya, di antara 6 tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Nanti insya Allah kami akan share materi yang
telah Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Ustadz, mohon izin sebentar, barangkali sebelum kita terima pertanyaan atau mungkin beberapa hal yang perlu diperjelas dari jamaah sekalian, saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi Ustadz tentang Yashfa. Silakan, Bun. Ya, Bapak Ibu sekalian, bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diperjelas, silakan menuliskannya di kolom chat. Ya, insya Allah nanti Ustadz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, Yashfa atau Yayasan Amal Sosial Yatim dan Duafa yang dibina oleh guru kita, Ustadz Nasiruddin Khalid, pada saat ini mempunyai beberapa kajian online. Ya, bagi mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum tahu atau ingin mengupdate kembali informasinya, bahwa saya coba tampilkan bahwa Yashfa mempunyai kajian-kajian online. Di antaranya adalah pembelajaran tentang bahasa Arab ya bagi untuk tingkat dasar sampai dengan mahir, dan juga untuk memperdalam kembali bahasa Arab. Dan juga selain dari kajian-kajian bahasa Arab, ada juga kajian seperti pada malam hari ini, yaitu kajian dwi mingguan, yang mana kajian ini diadakan 2 kali dalam 1 bulan, pada pekan pertama dan pekan ketiga, setiap Sabtu malam Ahad, pukul 8. Kemudian kajian ini diisi oleh guru-guru kita, ya, di samping juga oleh guru kita Ustadz Nasiruddin Khalid. Yang kedua adalah khatmil Quran. Jadi setiap bulan di pekan terakhir setiap Jumat kita mengadakan khatmil Quran. Pada saat ini kita sudah mempunyai beberapa grup khatmil Quran. Jadi bagi Bapak Ibu yang kiranya ingin mengikuti program khatmil Quran bulanan, ada juga yang mengikuti one day one juz, silakan Bapak Ibu menghubungi kami. Nanti insya Allah kami akan bantu. Ya, kemudian insya Allah nanti akan diadakan pada tanggal 29 September di bulan ini. Kemudian yang ketiga adalah kajian I'rab, ada pembelajaran tentang bahasa Arab. Jadi mengi'rab Al-Quran. Saat ini kita masuk pada juz 29. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan kajian I'rab yang diadakan setiap Kamis pagi pukul 7.30, silakan boleh menghubungi kami. Di antaranya ada juga kajian tentang Quranic Journey. Quranic Journey ini lengkap kita mempelajari tentang Al-Quran, ya, bagaimana tentang ikhtisar dari setiap Al-Quran, ya, rangkuman dari isi-isi setiap surat, kemudian ada doa-doa, di samping juga dari tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz. Kajian ini berlangsung setiap Rabu malam Kamis, ya, setiap minggunya. Demikian untuk kajian-kajian, samping juga ada kegiatan-kegiatan kajian untuk pembelajaran bahasa Arab, ya, ada kajian kitab Al-Muyassar, ada juga bahasa Arab dari dasar, dan juga ada kajian i'rab tadi, ya. Demikian. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang ingin mengikuti kajian-kajian online dari Yashfa Mata Hati ini, silakan jangan sungkan untuk menghubungi kami. Insya Allah kami akan bantu. Ya, baik, demikian Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita lihat di kolom chat ini Ustadz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya coba bacakan ya Ustadz. Di antaranya dari Ibu Jurnalis. Ya, Ibu Jurnalis, Ustadz ingin bertanya, kalau kita bertaubat, apa tanda-tanda taubat kita diterima, Ustadz? Demikian pertanyaan, Ustadz. Baik. Bagi muliakan, setiap kita tentu mengharapkan, menghendaki bahwa
ketika dosa barangkali karena khilaf, karena silaf dilakukan, maka tentu kita berharap kiranya Allah SWT mengampuni dosa kita. Maka yang kita lakukan adalah ulama membagi pertaubatan menjadi 3 macam. Pengampunan dosa itu 3 macam. Pertama, jika dosa itu berkaitan dengan dosa besar, maka dilakukan dengan namanya taubat. Seperti itu. Jika dosa kecil yang dilakukan, maka banyak amalan-amalan kita yang kita lakukan keseharian, Bapak muliakan, yang jika kita lakukan sesungguhnya itu akan menghapus dengan sendirinya dosa-dosa kecil kita. Banyak sekali. Itu nanti suatu saat bisa kita bahas ini gitu. Apa misalkan sholat 5 waktu. Itu dengan sendirinya menghapus dosa-dosa kecil kita, membaca istighfar, menghapus dosa-dosa kecil kita. Apalagi menghadiri majelis ilmu seperti itu, pergi tandang ke masjid, ya, pergi menghadiri jamaah ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya adalah bagian daripada menghapus dosa. Berumroh menghapus dosa-dosa kecil, haji dengan haji menghapus dosa kecil. Apalagi bagi kaum laki-laki, sholat Jumat kepada sholat Jumat yang selanjutnya menghapus dosa-dosa kecil. Jadi begitu banyak, termasuk mendoakan orang lain, berbuat baik, berbuat kebaikan dengan orang lain, maka itu dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Dan kalau ditanya apa tanda daripada taubat itu diterima dari seseorang, taubat dari seseorang, tidak ada tanda-tanda fisik dilakukan, tapi boleh jadi bahwa orang itu bisa memperbaiki dari apa yang telah dilakukan sebelumnya sebagai keluluan. Karena taubat itu Bapak muliakan, taubat yang syarat taubat itu menurut surah Al-Quran ya, itu ada 4 syaratnya. Pertama itu dalam surat Ali Imran ya, surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada 4. Pertama, zakarullah, ingat Allah. Ketika berbuat dosa, segera dia ingat Allah. Fastaghfiru, terus minta ampun sama Allah. Lalu yang ketiga, harus ada tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa itu. Yang keempat, dia sadar bahwa yang dilakukan itu dosa. Jadi tidak disebut taubat kalau orang tidak menyadari bahwa itu kan bukan dosa sebenarnya. Nah, itu berarti dia nggak menyadari. Itu bukan bertaubat itu ngeles aja itu. Jadi orang sudah berbuat salah terus itu kan bukan dosa, ya berarti ngeles, itu tidak taubat. Kalau taubat itu menyadari bahwa ini memang dosa, perbuatan dosa aku ini ya Allah. Meskipun kecil misalkan itu, maka orang yang bertaubat itu selalu menyadari, sadar bahwa ini memang dosa. Gitu Bun ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Rupanya ada lagi pertanyaan untuk taubat ini Ustadz. Jadi, adakah tata caranya untuk melakukan taubat? Kemudian ada lagi selanjutnya Ustadz dari juga Ibu Yunelis, apa ada doa khusus yang dibaca begitu untuk taubat ini Ustadz? Baik, terima kasih, luar biasa ini. Memang sudah seharusnya kita berbanyak taubat. Bapak muliakan, 2 hal yang tidak boleh hilang dari setiap pribadi muslim. Ada 2 hal yang tidak boleh hilang dari pribadi muslim. Ada 2 sifat, ada 2 sikap yang tidak boleh hilang dari setiap pribadi muslim. Pertama namanya roja, yang kedua namanya khauf. Gitu ya. Apa roja, harapan, ada optimisme. Yang kedua khauf, ada khawatir, ada takut. Yang harus hadir selalu nih dalam hati seorang muslim. Karena ini yang bisa menyeimbangkan kita. Orang terlalu optimis, sombong. Orang terlalu pesimis, frustasi. Jadi apa? Kalau kita berdosa, itu jangan terlalu disesali sehingga kemudian difikirkan, bertaubat. Lalu dalam pertobatan kita hadir bahwa Allah itu Maha Pengampun. Itu rojanya di situ. Allah Maha Pengampun betapapun dosanya. Dalam satu hadits qudsi mengatakan, Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW bersabda, apa isinya? Jika seorang hamba berdosa yang dosanya setinggi sampai langit, lalu dia datang kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka kata Allah, aku akan datang kepadanya dengan setinggi langit pula ampunanku.
Dan siapa yang datang kepadaku dengan seluas bumi ini, besarnya dosanya ini, dan dia datang kepadaku dengan sungguh-sungguh bermohon ampun kepadaku, maka kata Allah, aku akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi itu pula ampunanku. Ini optimisme harus, bahwa Allah Maha Pengampun. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah selama hayat masih dikandung badan. Bahkan dosa syirik pun kalau dia sungguh-sungguh bertaubat, maka diampuni dosa syirik itu. Karena dosa syirik yang tidak diampuni itu dosa syirik yang dibawa mati. Nah, itu yang tidak diampuni. Nah, itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya tadi kan sudah ya? Apa itu? Kalau berbuat dosa segera ingat Allah, lalu beristighfar, kan begitu? Lalu apa lagi? Lalu punya tekad tidak mengulangi lagi, dan yang keempat, kenali, sadari bahwa itu perbuatan dosa. Itu dia, 4 itu. Caranya, ya caranya bisa dengan apa namanya sholat taubat gitu. Tetapi bisa sholat taubat tidak harus dengan sholat taubat. Tadi dengan tadi segera. Dan itu kalau apa namanya bertobat yang disebut tadi segera ketika berbuat dosa berhenti dari perbuatan dosanya segera berhenti. Lalu ingat Allah, istighfar, tekad saya nggak mengulangi lagi nih. Ini karena ini perbuatan dosa, itu sudah bertaubat. Tapi boleh diimbangi dengan apa? Dengan sholat taubat. Terus kemudian doa apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Doanya ibu-ibu yang muliakan, istighfar sebanyak-banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah dijamin oleh Allah suci dari segala dosa, dijamin oleh Allah pasti masuk surganya. Tidak kurang kata Imam Al-Bukhari dalam hadisnya 70 kali Nabi beristighfar setiap hari. Bahkan kalau riwayat Imam Muslim rahimahullah mengatakan tidak kurang 100 kali Nabi itu beristighfar setiap kali. Dan Al-Quran menyebut kapan waktu terindah bagi seorang muslim untuk beristighfar, wabil ashar hum yastaghfirun, di waktu sahur orang-orang mukmin, orang-orang mutakin itu bermohon ampun kepada Allah. Kapan? Waktu menjelang subuh. Jadi setelah qiyamul lail, setelah tahajud, sempatkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Berapa? Ya 100 kali kalau mampu. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bunda. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ibu Yurnelis dan Ibu Intan Putri ya. Baik. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini ada pertanyaan tentang mungkin yang membela negara ini Ustadz. Jadi pertanyaan dari Bu Rita Ikhlas, apakah apabila kita membantu saudara kita, saudara muslim ya, saudara muslim kita mempertahankan tanah airnya, mungkin ada beberapa daerah ya, yang dari pemerintahan yang zolim, terus kita wafat, apakah kita yang membantu mendapat pahala husnul khatimah? Kasusnya belum tahu. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau betul orang itu membantu ikhlas karena Allah, begitu, dan dia wafat dalam keadaan membantu orang-orang yang dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan orang-orang terzolimi, maka sekiranya dia wafat dalam keadaan membela orang-orang seperti itu, maka insya Allah dia termasuk dalam kategori yang tadi. Insya Allah. Begitu, Bu. Ya, baik, sudah dibahas tadi di depan ya. Mudah-mudahan dapat terjawab ya Ibu Rita Ikhlas. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erna R. Muhsin. Nah, Ibu Erna ini sahabat saya nih Ustaz. Kebetulan Ibu Erna ini mau bertanya tentang amalan nih Ustaz. Amalan untuk anak-anak. Jadi pertanyaannya begini Ustaz. Ustaz tadi sempat mengatakan bahwa sewaktu muda kita mungkin, di antara kita mungkin banyak yang lalai dalam ibadah. Nah, begitu juga dengan putra-putri kita ya. Mungkin pada masa mudanya saat ini, banyaklah melakukan kelalaian. Apabila sekarang tanda-tanda akhir zaman di mana ujian begitu banyak dan semakin dekat, bagaimana dengan anak-anak kita ini yang semakin lalai akan ibadahnya? Jadi, jaminan bahwa anak-anak kita bisa hidup sampai tua juga belum tentu ya Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah, apa ya amalannya agar anak-anak kita sadar akan kewajibannya untuk bersujud. Maksudnya untuk taat kepada Allah. Agar
memang kalau anak muda tuh kadang-kadang lebih mementingkan masa mudanya begitu ya Ustaz ya daripada ibadah. Jadi bagaimana, apakah amalan-amalan yang terbaik untuk supaya anak-anak kita ini sadar akan ketaatannya kepada Allah. Begitu. Baik, saya kira terima kasih pertanyaannya Bu Erna. Ini tanggung jawab kita semuanya. Bahkan mungkin Bunda Erna lebih berpengalaman daripada saya. Gitu ya. Tapi kita berusaha semuanya lah. Apa banyak saya kira yang bisa dilakukan. Pertama, kalau kita masih punya orang tua, Bapak Ibu muliakan, maka perlu kita mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berikut ini. Baru aba'akum tabirukum abna'ukum. Gitu ya. Apa hadisnya? Baru aba'akum. Hai anak-anak, berbaktilah kepada ayah ibu kalian, orang tua kalian. Maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepadamu. Ini luar biasa. Jadi jaminan kalau seorang berbakti kepada orang tuanya, maka insya Allah kelak anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Itu yang pertama ya punya. Yang kedua doa orang tua, doa ibu, wabil khusus doa ibu di waktu malam ketika sunyi kesendirian, maka laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya seorang orang tua itu, wabil khusus ibu itu di waktu malam menjelang subuh itu, maka digambarkan tidak ada antara diri dengan Allah itu penghalang apapun. Tembus ke langit doanya itu. Itu luar biasa doa. Doakan yang terbaik untuk menurut kita. Boleh bahasa Arab yang masyhur, doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau dengan doa-doa yang lain. Rabbi ij'alni muqimas shalati dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al auladana auladan salihin, mahdudin, marzuqin, su'ada wa atqiya bi rahmatika arhamar rahimin. Artinya dengan doa apapun. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh, berbakti kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah. Itu ya. Berbakti kepada orang tuanya ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah doa dari orang tua kepada anaknya. Ya. Lalu yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, jangan lupa selalu berusaha untuk mengingatkan anak kita, menasehati. Yang bisa orang tua lakukan itu menasehati. Yang orang tua bisa lakukan ya mengingatkan. Adapun nanti anak kita sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, ternyata tidak dengar, itu tanggung jawab mereka kepada Allah SWT. Saya kira mungkin itu ya Bun ya, yang sederhana bisa kita lakukan. Iya. Ini mohon maaf layarnya mati, saya pun habis baterai. Oh iya, gak apa-apa Ustaz. Yang di laptop habis ternyata baterainya, mohon maaf. Jadi saya tinggal suaranya nih, ibu-ibu, mohon maaf ya. Iya boleh silakan Ustaz kalau mau ambil charger dulu. Tidak apa Ustaz. Yang penting suaranya terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah. Iya, maaf ya Bun ya, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Baik ya. Ya, Bunda Erna tuh alhamdulillah mudah-mudahan menjadi masukan ya Bun. Jadi doa orang tua apalagi ibu ya luar biasa, insya Allah makbul. Dan juga kita menjadi teladan untuk anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita juga mengikuti apa arahan-arahan kita. Amin. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari Ibu sebentar ya Ustaz, saya coba buka. Pertanyaannya adalah, Ustadz, tolong jelaskan maksudnya surat Al-Mumtahanah ayat 9. Al-Mumtahanah ayat 9, coba saya. Al-Mumtahanah ayat 9 dari Ibu Titi Mutia Rifa. Oke, itu aja pertanyaan Ustadz. Jadi Ustadz tolong jelaskan surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 9. Ayat 9 ya. Ya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu
orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Iya. Baik, dimuliakan. Jadi itu kan kalau kita kembali kepada ayat 8-nya kan Allah berbicara tentang la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan bagi Allah untuk kalian hai orang yang beriman untuk berbaik-baik kepada orang non-muslim sekalipun sepanjang mereka tidak mengusirmu, sepanjang mereka tidak memerangimu, maka tidak larangan berbuat baik. Tapi boleh kalian itu membalas perbuatan buruk orang lain yang kepadamu jika mereka itu mengusirmu, begitu, mengusirmu, memerangimu. Nah, itu boleh seperti itu. Maka orang-orang yang merasa dirinya terusir dari kampung halamannya, dijarah, dirampas, itu kalau mereka membela, maka membela tanah air, membela wilayah itu bagian daripada apa namanya itu syahid kalau dia wafat, begitu. Dan itu apa namanya boleh jadi gitu saudara kita yang sedang mengalami itu, kita doakan semoga Allah kuatkan mereka dan pemimpin-pemimpin yang melakukan kezaliman. Kalau memang itu memang kezaliman, maka disadarkan oleh Allah, dikembalikan kepada jalan yang benar, sehingga bangsa ini menjadi harapan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang aman, sentosa, penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Bu. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Dari pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak Ibu sekalian ini menambah kembali ya tambahan-tambahan lagi ilmu yang telah dibahas oleh Ustadz tadi. Alhamdulillah Ustadz, kiranya semuanya sudah terjawab. Mudah-mudahan syukron Ustadz dari Bunda Titi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan waktu juga sudah menjelang, sudah jam 9:20 ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat diterima ya semuanya Bapak Ibu sekalian jawabannya. Oke, baik. Ustadz, untuk melengkapi pertemuan kita dan untuk keberkahan perjumpaan kita malam hari ini, mohon kiranya Ustadz dapat memimpin doa untuk kita semua. Ya, tafadhol Ustadz. Terima kasih Bu. Sebelum doa, sedikit ada informasi tadi mungkin ada informasi tentang khatmil Quran Bunda Kinan dan Oh iya. Insyaallah kita khatmal Qurannya tanggal 24 ya Bun ya. Di 29 ya apa ada minggu ke minggu keempat. Jadi insyaallah tidak jadi minggu kelima, jadi insyaallah kita di tanggal 22 ya Bun ya. Oh iya, tanggal 22. Betul Ustadz. Minggu pekan Jumat keempat. Iya. Oh iya, baik. Tanggal ada kegiatan di tanggal 29. Oh. Tuh, jadi tadinya rencana kita tanggal 29. Jadi setelah akan ada acara di tanggal 29 Yashfa itu akan coba untuk memulai kegiatan yang pernah direncanakannya itu insya Allah ada pesantren lansia itu akan dilaksanakan di tanggal 29 insya Allah. Jadi sementara kita majukan terlebih dahulu kegiatannya di tanggal 22 ya Bun ya, 22 insya Allah itu. Baik, Bapak muliakan, mari kita bacakan Al-Fatihah sebagai doa kita yang semoga Allah hadirkan doa itu kepada orang tua kita, baik orang tua kita yang masih ada maupun orang tua kita yang tiada, dan kepada saudara kita semuanya. Dan Al-Fatihah ini menjadi wasilah keberkahan yang kita mintakan kepada Allah agar Allah curahkan keberkahan dan rahmatnya kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, anak cucu kita, pekerjaan kita, pekerjaan pasangan hidup kita, rumah tangga kita, ilmu kita, orang-orang yang kita cintai, dengan keberkahan yang melimpah. Dengan Fatihah yang kita bacakan, semoga Allah hilangkan, lenyapkan segala penyakit pada diri kita, pada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, wabil khusus jamaah kita, jamaah Yashfa,
Ibu Nui, Pak Bagus, terus kemudian ada putra dari Bu Titi di Tangerang, lalu kemudian ada putra dari eh, Ibu ada jamaah kita, saudara Rehan, Pak Rizka, Agung. ya Pak Agung, dan semua yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha mengetahui harapan doa kita. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, Allah teguhkan kesabaran tabahannya dalam menjalaninya. Semoga itu dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa-dosanya. Bitilka niyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعوات استجب دعانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم رب الناس أنت الشافي أنت الشافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفنا واشف مرضى المسلمين عامة شفاء عاجلا شفاء لا يغادر من بعد سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz banyak. Baik, Terima Bapak kasih, Ibu sekalian. Ustaz. Ya, sama-sama, Bunda. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan pembacaan doa tadi selesai sudah kajian kita pada malam ini. Semoga apa-apa yang telah kita dapatkan dan kita dengarkan tadi dapat menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjalankan tips-tips untuk mendapatkan husnul khotimah nanti ya, untuk kita dan juga keluarga kita. Baik, kami dari saya terutama sebagai pembicara membawa acara pada malam hari ini dan dari tim manajemen Yasfa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terutama guru kita yang telah menyampaikan ilmunya dan juga kepada seluruh jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila pada penyelenggaraan kali ini ada banyak terdapat kekurangan. Baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk menutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita lantunkan doa penutup majlis atau kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz.